Tanjung Wangi, Gajah. Puncak Gajah. Puncak Gajah. Kepalanya gajah. Puncak Gajah. Ini sih ada punuknya itu kan kayak mamut itu. Yo, ini pegandringnya Bandung Raya ini lagi bahas lokalnya nih, kelokalan orang-orang Bandung, kota Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, komplit. Buat dokumentasi Pak, jelajah kampung. Dan selama ini menemui hambatan, betul ya? Betul. Menemui hambatan. Kenapa? Kan pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Kan sedangkan UKM kita atau sekolah bagus juga, orang-orang kita kan dilatih banyak kalau di Indonesia. SDM yang memiliki misalnya Instagram khusus, nanti kalau ada jualan, akses di sini, untungnya 10.000, Anda dapat 2.000. Kalau kita bisa kakak kali 2.000, 100.000 satu hari. Nah, kasih itu ke mereka. Mau dong mereka bantu? Bukan bantu, mau mereka bekerja sama dengan kita. Buat yang lain gitu kan? Ya, kolaborasinya tidak tercapai gitu kan. Nah, mungkin untuk sementara bahasan kita udah sampai di tahun, kesamaan sudah ada, pembarengannya insya Allah kita mulai. Pokoknya Bapak sampai kesadaran politik, semangat kebaikan berkelanjutan ini menganggap sesi ini sudah selesai. Mungkin saya beri waktu ke masyarakat. Mengundang sesuatu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan bercanda ya. Ya kalau mengundangnya tiang kereta ya itu kereta jauh gitu. Tidak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ini dua dimensi yang berbeda. Dua dimensi yang berbeda. Muntang sifat berpegang teguh yang kuat itu urusan batinnya, gitu. Numpat si kali ini berbicara lahiriah, zahir. Maka ketika berbicara kebahagiaan orang Sunda itu adalah lahir dan batin. Barangkali ini yang tidak dimiliki oleh orang Jepang. Sehingga orang Jepang itu mengukur kebahagiaan yang sedang materi. Tapi kita tidak bisa berkata tingkat mungkin tertinggi itu ya. Apa dulu sampai merasa malu punya orang tua kayak begitu. Tapi sekarang baru terbuka. Oh benar juga nih orang tua kita dulu gitu. Ternyata apa yang mereka lakukan itu adalah sholat juga pada intinya gitu. Saya juga sekarang belum tentu benar. Saya sholat, tapi hati saya kemana-mana. Saya tidak bertemu dengan Tuhan saya dengan sholat. Malah kegelisahan itu justru lagi sholat. Allahu Akbar, ingat segala macam itu. Tapi orang menepung. Terus Medi, kalau Jawa ya. Oh subhanallah. Mereka tercerahkan setelah itu. Semua permasalahan bisa terselesaikan. JTK, lagi bisa gitu. Kuyang Widi diturunkan karena ada kurang. Digerenteskan istilah Sunda, dibisikkan ke hati sehingga ada jalan keluar setiap masalah. Nah, Cipaku ini istilah kerennya sekarang baru mengerti. Ada yang disebut teori tritangku. Di Sunda ini ada istilah tritangku. Generasi Sunda Kulus ini mungkin dalam bakalan tahu. Aperi pernah dengar? Tritangku? Pernah? Belum ya? Tapi kalau silih asah, silih asih, silih asuh, nah itu dari sini sumbernya. Begitu. Cipaku adat, ini karsian disebutnya ini. Paku alaman, ini pemerintahan. Karatuan disebutnya itu. Jadi di negeri kita ratu itu bukan perempuan. Karatuan itu memegang kekuasaan pemerintah kehidupan. Begitu. Dan di sini ada karamaan, family. Lain bapak di diri gitu. Hanya simbolnya karamaan. Kenapa? Dalam keluarga bapak yang paling berpengaruh. Begitu. Ini masalah sosial kemasyarakatan di sini. Begitu. Maka di sini silih asah.
sini silih asih, di sini silih asuh. Nah, Karangpakuan ini, pesantren ini, di Karangpakuan ini, saya tanya di Kulon, tong asuh Pedro, cicingnya di Buruan, di Pakarangan, maka disebut Karangpakuan. Jadi sebelum masuk ke Karasian harus ke Karangpakuan dulu. Dari Karangpakuan baru ke Paku Alaman. Paku Alaman ini pemerintahan adat. Kemudian disebutkan oleh pemerintahan jadi desa, Uun sampai ke disebut nanti ketua kampung ya. RW kalau sekarang nggak ada. Kampung rumah, kampung keluarga. Nah, baru berpisah ke Cimaku. Ada Pilitan, Karasian. Nah ini ajaran ini ternyata ini yang diambil oleh Montesquieu. Montesquieu itu kan lahir setelah mengambil data-data dari kita, mencuri seluruh artefak-artefak yang ada di kita, sehingga kita mengerti bahwa mereka hebat banget mengatur kehidupan dengan rias politika. Itu ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Ajaran-ajaran nama cerita itu ya. Ini yang mereka mau bangun. Bahkan orang-orang Freemason mengambil lambang segitiga ini sebagai simbol buat mereka dengan mata satu di tengahnya. Dikatakan kita sudah jauh, tidak seperti ajaran dari kita itu. Hanya bagi kita punya arti yang lain, oleh mereka diartikan lain. Nah, maksud apa begini? Kenapa akan ceritakan seperti ini? Sebab kita harus berpijak pada kita sendiri. Kita kemajuan setinggi lain tidak dilarang. Rasulullah bersabda, jikalau kamu tahu besok akan kiamat dan kamu pegang biji kurma di tangan kamu, tanam. Berbisa sana. Jangan percuma lah besok juga kiamat. Oh, tidak begitu bagi kita. Bukan hasil yang tidak bagi kita. Ya, tapi nilai ikhtiar kita, berjibakunya kita. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana kita menikmati proses, bukan menikmati hasil. Tapi hasil tidak akan pernah berbohong kepada proses. Proses tidak akan berdusta kepada hasil. Kalau kita prosesnya memang proses yang baik, seperti tadi dipaparkan oleh Pak Presiden, mustahil tidak dapat. Harus yakin. Nah, begitu. Nah, disinilah kita harus menjadikan satu panduan ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga berarti ya. Tadi bahagia, sejahtera, tentram. Kemudian ini ada tentang itu yang akhirnya mengatakan asa, asih, asuh. Gitu. Ini yang ketiga. Ini berbicara tentang permasalahan fitrah manusia. Ajaran Sunda mengajarkan begini. Yang tong lurut peret hirup teh. Dan pangeran intan malih teh geus jempurahna masing-masing. Allah menciptakan kamu seperti menciptakan tanaman, kata orang tua. Ada yang diciptakan menjadi cewek, ada yang diciptakan jadi jagung, ada yang diciptakan jadi pohon jati. Cewek dikasih nasi segelas tuh cukup. Lu problem dia bisa berbunga bisa berbuah dengan satu gelas. Jagung dengan satu ember. Tapi kayu jati satu drum nggak cukup ya. Tetapi wajar karena jati nanti akan memberikan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pohon cengkeh, pohon cabai. Pohon cabai tidak perlu berkecil hati. Mas saya hanya sudah capek, saya tidak bercabai, saya tidak berguna. Oh tidak ada ente, nggak ada manisnya ini. Punya peran. Yang terpenting rek jadi cabai mana, rek jadi jagung mana, rek jadi pohon jati mana. Tapi tak modal pangeran dekat pangeran ini. Itu orang Sunda ini. Jadi apa yang kita bicarakan tadi harus kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Bagaimanapun juga kita hidup kurang mah hidup karena wayang yang baik kata orang tua. Kita harus menjadi wayang yang baik. Wayang yang baik berbeda. Kalau kata dalang harus menari, ya menarilah. Kalau kata dalang harus diam, diamlah. Ini bukan ajaran pasif. Ini ajaran aktif sebetulnya. Karena kita yakin, ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu itu ada. Harta tadi mau cari aja, harga ini bisa melejit lebih. Harga beras paling tinggi hanya 20.000, tapi cabai bisa sampai lebih 100.000. Artinya tidak ada yang tidak berguna dan tidak ada yang tidak berharga dalam kehidupan ini. Maka tadi sepakat kita harus kongsian, harus bareng-bareng. Hidup ibarat jari, nggak bisa semua jadi jempol. Tanpa kelingking kekuatan jempol berkurang.
nggak bisa begitu. Tetap dia harus punya keyakinan. Tanpa aku, genggaman tangan manusia tidak akan sempurna. Maka luar biasa. Tadi uraian itu sudah mengajar kita berbicara lumpasi lari. Memang harus begitu, demi Allah. Dalam urusan syariat jangan tanggung kita. Kata Rasulullah tadi, bukan pinjam rumah, besok kiamat. Tanam apa susahnya? Jangan berpikir hasilnya bagaimana nanti. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh, bukan jadinya rumah, tapi niat sucinya kita. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan itu, masya Allah, bahagia itu akan melahirkan ketentraman. Tentram seperti apa yang kita harapkan? Kita merasa tentram, cekolot mah di panggilan Gusti Allah. Buktikan Allah itu Maha Agung. Buktikan Allah itu Maha Kaya. Buktikan Allah itu Maha Perkasa. Urang kudu tepang tepung yang pangeran, kata orang tua teh. Bukan bertemu begini seperti kan Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ya di Bukit Tursina. Bukan begitu, siapa kita begitu. Tapi kita bertemu dengan Maha Kuasanya Allah. Tadinya kita tidak mampu, dimampukan oleh Dia, Maha Kuasa Allah. Ya, tadinya kita miskin, tidak punya apa-apa. Dikayakan oleh siapa? Yang Maha Kaya. Bertemu kita dengan Allah yang Maha Kaya. Tadinya kita ini orang yang sangat pesimistis, tidak punya harapan. Tapi bertemu dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi kita menjadi seorang yang sangat optimis dalam kehidupan. Kita bertemu dengan Allah yang Maha Agung. Nah, jadi begitulah kita tetap kalau istilah orang Sunda, tepang tepung dan pangeran gitu Mas. Tepang tepung itu bertemu wajah dengan Tuhan gitu. Kalau ajaran dari Sunan yang ke-10 itu Sesi Jenar gitu kan, Allah mana kan. Jadi Tuhan itu saya itu Tuhan gitu. Bisa ada Tuhan itu ada di saya gitu. Atau yang disebut dengan hidatul wujud Tuhan di dunia ini saya gitu. Ya artinya kita bukan bertemu seperti itu, tidak. Tapi kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan yang Maha Kaya, kita seperti itu. Dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu seperti itu. Mungkin selama ini kita hanya bertemu dengan Allah yang Maha Maaf. Kenapa? Karena kita merasa banyak masa bersalah terus. Kita merasa dalam dosa terus. Ya udah itu oke, tapi jangan terlalu larut dengan itu. Akhirnya akan melahirkan lawamah pesimistis. Kita harus bertemu juga dengan Allah yang Maha Kaya, Maha Agung, Maha Perkasa. Nah, dalam bagian tadi itu kita bertemu dengan itu. Menuju ke sana. Faktanya nanti misalkan, memang saya mah ukurannya hanya cengeng. Oh, namanya kecil hati. Jadi cengeng nggak masalah, saya jadi bandar cengeng kan. Semua kebagian, semua menikmati bagaimana cengeng itu, gitu kan? Nah, artinya berbicara syariat, mari kita laksanakan apa yang tadi sudah diuraikan. Itu sangat tepat sekali. Itu urusan yang sangat baik kita berbicara sukses dunia. Tapi kita jangan lupa yang kita bangun sejahtera, lestari. Lestari di sini bukan berarti abadi, tidak. Tetapi kita sampai mati kita tidak merasakan satu kekurangan apapun. Kita tetap merasa sejahtera dan itu melahirkan satu kebahagiaan. Bahagia di sini tidak bergantung pada materi, tapi bergantung pada yang memiliki materi. Sehingga sekecil apapun materi itu pada kita harus syukur karena kita yakin ini yang paling tepat buat saya. Ingat kisah Salamah. Setiap habis sholat baca, ditanya pada Rasulullah, apa sih kamu ini nggak pernah ngumpul dengan yang lain? Ya Rasulullah, saya pun ingin saya ini kain untuk sholat cuma satu. Doa ya Rasulullah, saya kan jadi orang kaya. Kata Rasulullah, kamu selamat dengan keadaanmu sekarang. Dia maksa pengen kaya. Sama Rasulullah, yaudah kata semuanya kambing. Diberilah kambing sejodoh. Kambingnya beranak pinak, bertambah lama, bertambah banyak, dan akhirnya dia nggak pernah lagi sholat ke masjid. Ketika ditarik ke atas masjid Ali, protes dia. Kan lu yang kerja, apa yang kasih pada itu? Kata Rasulullah, dasar kamu memang salah kamu miskin. Akhirnya jatuh miskin lagi dia, gitu kan? Sebaliknya setelah Abdurrahman bin Auf, dia sudah berat jati. Suatu hari Rasulullah minta ukir, abe mana ditarik ke surga. Nggak numpang panjang ke surga anjing, senang Abdurrahman bin Auf. Dia sudah Abdurrahman, kenapa saya harus lahir ya Rasulullah? Karena malaikat bingung menghisap harta kamu yang terlalu banyak, katanya. Aduh, kalau begitu dari saat ini saya harus jadi orang miskin supaya saya jangan belakangan masuk surganya. Saya juga bikin ini banyak gitu. Ayo untuk bertekad.
saya ingin orang miskin. Kata Abdurrahman bin Auf. Waktu itu di suatu problem kamu kaya dihadapkan pada satu permasalahan, dia mau panen kurma. Padahal kurmanya kurma terbaik di Madinah dan terluas itunya kebunnya itu. Dia membuat statement pengumuman, barang siapa yang punya kurma buruk di rumah satu gantang akan setukar dengan kurma segar satu gantang. Ya tentu saja itu mengundang perhatian orang Madinah. Semua berbondong-bondong datang membawa kurma busuk. Sukses. Gudangnya penuh dengan kurma busuk. Tidak ada kurma segar. Jadi yang orang miskin kan Abdurrahman bin Auf. Tapi tiba-tiba datang Habib dari Yaman datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, di Yaman ada itu apa? Sehingga orang tidak akan bisa disembuhkan kecuali dengan kurma buruk dari Madinah. Rasul senyum saja. Datang ke Abdurrahman bin Auf. Di gudangnya penuh kurma busuk kan. Tapi nggak ngomong begitu. Datang di gudangnya. Begitu datang, saya dari Yaman mencari kurma busuk. Oh ya, silakan. Harganya saya itu 10 kali lipat kurma segar ya. Aduh, aku tuh mau miskin malah jadi berlipat ganda keuntungannya dengan menampung kurma busuk. Itulah tadi yang dimaksud dengan urat rezeki. Jadi urat rezeki itu memang sudah berbeda-beda. Tapi itu tidak perlu jadi kecil hati. Semua yang terpenting dari esensi kehidupan ini apa? Tadi tepang tepung ya, pangeran. Cengek dengan cengeknya bertemu dengan robnya, gitu. Jati bertemu dengan robnya, dengan jatinya. Jadi tidak ada yang buruk di hadapan Tuhan kita. Semua diciptakan untuk melahirkan kehidupan, sehingga Allah bisa menunjukkan keadilannya di muka bumi. Beginilah adanya Tuhan. Tetapi kita perlu untuk berbicara ikhtiar. Allah juga nggak suka manusia yang diam di rumah. Udahlah, kasih siapa suka begitu. Mungkin saya cengeng kan diamnya di imam. Nggak begitu. Sebab Allah tidak menyukai orang yang menyia-nyiakan modal yang diberikan oleh Allah kepadanya. Rasulullah menendang sahabat itu yang ketika setelah sholat duha masih diam di masjid. Bangkasirlah, menyebarlah kalian ke seluruh muka bumi. Jangan diam di rumah. Kenapa? Karena Allah tidak suka orang yang tidak memanfaatkan modal yang diberikan olehnya untuk kehidupan. Kenapa? Disitulah tersimpan sekurasi. Ketika manusia menyimpan purahna, ia jelema teh purah ngajar, tapi nggak mau ngajar. Kenapa? Karena patokannya ngajar purah ngajar kecil. Nggak mau ngajar. Nah, itu Allah nggak suka seperti itu. Kalau memang purah mengajar. Dan itu merupakan satu pengabdian kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah memberikan nikmat kepadanya. Nah, seperti ini barangkali satu hal yang bukan remeh, justru penyemangat kalau Allah. Berkeyakinan, harus semangat. Jangan sampai sini step bahagianya, sampai sini. Sehingga nanti kita betul-betul bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki. Gitu. Kita terang punya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha Kaya, yang Maha Sempurna, yang Maha Agung, yang Maha Akbar. Masya Allah. Kita harus bertemu dalam kehidupan kita. Tidak boleh nanti. Kalau di akhirat, semua orang bertemu di akhirat. Yang jadi masalah, ketika kita bertemu dengan Tuhan kita di akhirat, apakah dalam kemaadilannya? Jahanam bagiannya. Atau di dalam kemaha kasih sayangannya, rahmat Tuhan, sana bagiannya. Ini yang harus kita targetkan dari sekarang. Lumpat sing tarik, muntah simpan. Memegang yang teguh prinsip dasar kehidupan kita, lari yang kencang dalam urusan dunia. Mana tahu di situ Allah mengamalkan sesuatu buat kita yang bermanfaat bagi semua manusia. Itu barangkali yang kita sampaikan. Mudah-mudahan jadi penyemangat ya. Bukan kontradiktif, ini tidak. Justru ini harus jadi power buat kita untuk semakin semangat. Kalau mau masalah semangat, aku sudah 2 warna, tapi aku masih semangat ada di sini. Mudah-mudahan ini sebagai satu hal yang positif buat kita semua. Demikian yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi nilai ibadah kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya, jadi alhamdulillah ya udah ngerti sekarang motivasinya kenapa akar putih harus maju gitu kan. Makanya kalau tadi kenapa Bang Kusman galak di Kabupaten Bandung ya karena Bang Kusman murahnya biasa. Betul kan? Kenapa Bang Anwar tuh ngejabarinnya jago karena murahnya di sini di Gasung gitu kan. Nah kita jangan ketukar, kita bisa meniru
cara leluhur kita menekung. Kita menekung, kita temukan kurang kita apa, kita kerjakan, insya Allah ini akan tercapai ini semua. Itu kan? Caranya gimana? Syariatnya pakai, niatnya dikencengin, gitu kan? Dan di sini kerjasama, kolaborasi. Ya, nah itu makanya kita bahas di sini Tritangtunya itu semoga dengan dibahasnya Tritangtu ini kita tidak ada iri-irian, kita ngedobrak kotak-kotak yang selama ini ada di Kabupaten Bandung Barat, kita dobrak semua, kita ngeblend, kita semua satu tujuan, satu visi dari berbagai arah menuju satu titik. Ini tentram, itu kan? Karena di dunia itu kenikmatan dunia itu cuma 1%, jadi tentramnya itu cuma 1% itu cuma tentram doang. Sedangkan di surga itu 99% tentraman. Kalau di dunia aja kita nggak pernah ngerasa tentram, gimana bisa menikmati ketentraman yang 99%? Enak gitu. Tapi kalau pas dicicipin, wah enak nih, tapi nyari lagi nggak ada, pasti pas di sono dapat berlipat ya senang. Gitu. Nggak usah. Oke, mungkin cukup waktunya tadi. Kalau kita lebih dalam lagi di Tritangtu ada ramar si ratu gitu ya. Mau jadi ratu nih, silakan kalau bisa. Atau menjadi resi, jadi guru, silakan gitu ya. Itu peran-peran yang bisa kita pilih dalam Tritangtu ini gitu. Kenapa kita kenapa kita bilang penggerak gitu ya. Jadi ini tuh kita bisa saling mengisi. Jadi misalkan dalam sebuah organisasi itu ada bidang-bidang yang emang dia dapurnya atau bidangnya ya. Contohlah apa kita pilih misalkan di Rusia, misalkan di atau di China, di partai komunis Rusia ya. Kan ada yang namanya Politbiro ya. Kalau di PSSI ada namanya PSSI ada yang namanya Exco kan. Itu mereka orang yang berkelompok, berkumpul dan jadi semacam ini brainstorming ya. Jadi di sini ada populasi nggak? Udah ada populasi belum di desa? Koperasi desa ada juga BUMDes. BUMDes ada ya BUMDes. Populasi belum ya berarti? Belum. Belum ada hidup. Belum ada. Tapi ada. Pernah ada ya. Pernah ada. Kelompok. Kelompok banyak. Banyak ya. Ada Padihi, ada Paguyuban, ada kelompoknya berarti kelompok bisnis juga karena kita akan berbisnis bicaranya. Kecuali emang kita hanya ya udah kita mau hanya kelompok masyarakat biasa aja gitu. Nah sekarang kan di sini kita harus punya visi yang sama nih. Simkarmukti ini mau dibentuk sebagai desa seperti apa sih, masyarakatnya mau seperti apa, dilihat dari luar seperti apa, kita bicara branding karena saya orang marketing juga. Contoh ya, kemarin saya coba ngasih kita bicara tentang dunia marketing ya, terutama tentang city branding atau sekarang ini village branding ya. Jadi kayak contoh di Garut dikenalnya sebagai kota apa? Ada yang bilang kota dodol. Juga Forum Ekonomi Kreatif Bandung Barat. Terus juga kalau di Forum UMKM Bandung Barat saya wakilnya gitu. Terus tim digitalisasi kuliner Jawa Barat itu juga. Nah, tapi dari sekian banyak pengalaman di komunitas gitu, kita bisa lewat fase COVID itu didukung sama teman-teman yang ada di komunitas. Jadi bahasanya mungkin sama ya di paguyuban. Nah, ciptakan kondisi yang kekeluarganya kuat, bukan cuma sebatas uang kumpul aja gitu. Itu kalau misalkan sudah terjalin di situ, itu akan lebih kuat. Nah, saya juga sama di teman-teman wirausahawan baru itu semua saya bilang kalian harus kumpul sama circle-nya masing-masing. Kalau pengen bisnisnya kuat, yuk kumpul sama circle bisnisnya yang kuat. Gitu. Kalau misalkan sekarang pebisnis tapi circle-nya dia dengan gamers, ya nggak akan nyambung. Ini ke depan gimana yang bagian ngejalin relasi sama
yang lain yang bisa kolaborasi itu ada, tapi yang bagian eksekutor ini juga jangan lupain, karena yang bagian konseptor akan lemah di bagian eksekutor. Kita punya peran masing-masing. Kalau kayak bareng, yuk punya peran masing-masing, kasih peran masing-masing. Kita semua juga pasti punya punya masing-masing. Itu sih khususnya untuk di upgrade SDM. Nah, kalau untuk upgrade SDM yang saya rasakan ya untuk di wilayah Ciamplas, yuk kolaborasi dengan lintas sektoral aja. Jadi kadang ego komunitas itu kuat banget di mana-mana, kuat banget. Ya mungkin ketemu juga di beberapa tempat yang lain. Jadi saat kita muncul komunitas yang lain yang merasa dia diseragami, itu bentrokannya kuat. Jadi kesannya ini acara gua, ini bukan acara kayak gitu aja udah. Pak Sekjen nggak ada lagi berangkat sama Pak Ketua ke Ciamplas. Nah ini pertolongan kalimat apa yang ambil eceng di bayangan saya seperti itu. Karena acara hari ini yang saya tahu dari Senin kemarin. Ya. Itu makanya belum saya nyesal sekali ya di acara ini nggak bisa ikut. Tapi ternyata takdir berkata lain di baru hari terlaksana dan alhamdulillah ngalimatnya belum. Ya, ini video closing acara kumpul kuyup di Cililin di Mekar Mukti. Teman-teman Kaledanan Cililin ya. 10 detik. Oke, yuk kita janjian apa nih? Jauh Mekar Mukti.